Pemirsa, berbuat baik dapat dilakukan dengan berbagai cara, terutama jika melihat kesadaran masyarakat, terutama pengguna jalan yang masih minim terhadap kendaraan prioritas seperti ambulans. Iya, betul sekali, apalagi jalan Jakarta yang semakin padat dengan kendaraan dan setiap pengguna jalan berebut ingin menjadi yang terdepan. Berikut kita simak profil Indonesian Escorting Ambulance, sebuah komunitas yang berkomitmen, tanggap dan juga peduli terhadap perjalanan ambulans. Pemandangan seperti ini merupakan hal biasa bagi warga Jakarta. Padatnya antrian kendaraan di jalan terkadang nyaris tak menyisakan ruang bagi sesama pengendara, terutama kendaraan prioritas seperti ambulans. Bahkan banyak di antara kita yang tak acuh dan tanpa sadar menghalangi laju kendaraan prioritas. Karena itu, kehadiran komunitas Indonesia Escorting Ambulance menjadi pengurai kusutnya jalur yang sering dialami kendaraan prioritas seperti ambulans. Komunitas yang diawali dari keprihatinan akan sulitnya ambulans menembus kemacetan Jakarta ini, kini juga memberikan pendampingan pada kendaraan prioritas di 80 kota di Indonesia. Ambulans merupakan salah satu kendaraan yang memiliki hak khusus melintas di jalan. Artinya, kendaraan dalam kondisi darurat diperbolehkan menerobos ketentuan lampu merah, melawan arah, dan menggunakan lajur bahu jalan. Hal ini lantaran kendaraan ini harus berjibaku mengemban tugas menyelamatkan nyawa. Tak hanya itu, kendaraan dengan hak prioritas juga harus mendapat keutamaan untuk melintas, sehingga pengguna jalan lain diimbau untuk memberikan jalurnya. Komunitas yang bermula pada tahun 2017 ini tak hanya memberikan pendampingan pada kendaraan dengan urgensi tingkat tinggi. Kehadiran mereka juga untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian pengguna jalan, sehingga dalam situasi mendesak, kendaraan penyelamat nyawa diberi keutamaan. Tim Liputan, B-Universe. Iya pemirsa, tadi kita sudah saksikan ya bagaimana kemacetan berdampak pada mobilitas kendaraan prioritas di Jakarta. Ya, lalu bagaimanakah komunitas ini ternyata begitu dibutuhkan terutama oleh pihak-pihak yang memang memerlukan akses cepat di tengah kemacetan Jakarta. Telah hadir di studio kami yang pertama ada Bapak Yudi Cahyadi selaku Ketua Umum Indonesia Escorting Ambulance. Kemudian juga yang kedua ada Bapak Ferry Tampubolon sebagai Ketua Satu Pengurus Nasional Indonesia Escorting Ambulance. Halo, selamat pagi Bapak-bapak, Pak Ferry dan Pak Bisma. Terima kasih sudah hadir di studio kami ya Pak ya. Iya, luar biasa ini Pak, kalau kita melihat sebenarnya ternyata tidak hanya di Jakarta saja ya, betul, sudah tersebar di banyak wilayah. Bisa dijelaskan di awal mungkin seperti apa berdirinya dan mulai kapan Pak? Jadi boleh saya bercerita. Memang ini diawali tahun 2016, founder kita Om Nova, kita biasa panggil Om Nova, tapi umurnya masih muda. Waktu itu dia melihat ambulan yang terkena macet, di mana di dalamnya itu ada pasien yang memang benar-benar membutuhkan pertolongan, yang harus sampai ke rumah sakit. Itu di daerah Bekasi kejadiannya. Jadi dengan inisiatif beliau membantu untuk membukakan jalan dengan menggunakan motor. Waktu itu 2016 itu dengan kondisi yang apa adanya, maksudnya dengan motor waktu itu ya mungkin kondisi motor yang tidak terlalu bagus gitu kan ya. Kalau misalnya polisi kan bagus-bagus motornya, kalau kita ya mungkin dengan keadaan motor seperti apa adanya. Nah dari situ beliau berinisiatif untuk membentuk suatu forum di WhatsApp ataupun juga di Facebook waktu itu. Sampai akhirnya banyak peminatnya, terutama anak-anak muda yang merasa punya jiwa sosial yang tinggi dan juga mungkin yang memiliki pengalaman yang sama, entah keluarganya, entah temannya yang harus ditolong pada saat ada di ambulan yang terkena macet. Nah, sampai sekarang tahun 2018 kita sudah punya legalitas dan sudah terbentuk di beberapa wilayah. Kalau dari database kami sudah ada hampir 95 wilayah dan terbaru itu di Papua Jayapura. Oh iya, sudah sampai Papua ya Pak ya? Jadi kami sudah ada di beberapa wilayah dengan anggota hampir 2.500-an ya. Kalau nggak salah itu sudah ada di database kami anggota-anggota.
Oke, baik. Nah, Jadi ini kita- selain mendampingi kendaraan-kendaraan prioritas, tetapi juga bisa untuk mengevakuasi bencana ya. Betul. Nah, ini sebenarnya apa saja yang menjadi fokus utama dari komunitas Anda? Sebenarnya semuanya kita fokuskan, jadi utama buat kami, baik escort maupun rescue ya. Dulu itu kenapa ada rescue, awal-awal kita buat itu kan hanya escort aja. Tetapi kita berpikir, kalau escort aja, kalau ada kesadaran masyarakat sudah mulai tinggi, ya kami tidak ada kegiatan tentunya kan. Nah, disitulah mulai kita berpikir untuk membantu umat, membantu masyarakat ke bidang rescue atau kebencanaan. Anggota yang kami miliki, yang kami punya, kami berikan pendidikan semacam kayak diklat gitu ya, diklat rescue, water rescue ataupun yang lainnya, termasuk medis juga. Ini kan sifatnya sukarela, Pak. Betul. Tadi menarik juga yang harus di-highlight ini sebagai relawan yang berjiwa sosial tinggi, terutama anak muda nih yang diutamakan. Betul. Ini jam operasional, jadwal pekerjaannya itu seperti apa, Pak, pembagiannya? Ya, yang namanya relawan itu kan tidak mengikat ya sebenarnya. Kita ini bukan instansi relawan seperti Basarnas yang memang dia mengikat waktunya gitu kan. Kami ini relawan yang memiliki waktu dan memiliki jiwa sosial. Kalau memang saat kita ada waktu kita bantu, gitu kan. Tapi yang paling utama adalah keluarga. Kita bekerja. Gitu. Oke, baik Pak. Nah, ini kemudian kita beralih ke Pak Ferry ya. Siap. Nah, ini kan zaman sekarang kan kita sedang musim mudik Lebaran nih Pak ya. Iya. Kira-kira apakah Anda juga melakukan pendampingan kepada masyarakat mungkin yang membutuhkan pada saat mudik Lebaran, atau bagaimanakah jiwa tanggap dari masyarakat khususnya Iya, Jakarta? nih, warga Pak? yang mau mudik, yang meminta pertolongan gimana, Pak? Iya, di zaman mudik begini salah satu tingkat rawan kecelakaan itu tinggi. Ya, apalagi yang mau pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor. Lalu bagaimana dengan warga yang ingin menggunakan kita? Kita sekarang ini terlibat di beberapa wilayah yang memang mempunyai titik-titik kemacetan. Kita ikut bergabung, Pak. Bergabung di posko-posko mudik. Jadi kita tetap berkolaborasi, kita tetap bermitra, kita tetap bekerja sama, bergabung bersama dengan instansi-instansi terkait. Ya, dengan instansi terkait, karena kami ingin memberikan yang terbaik juga, gitu, seperti itu. Jadi apa yang dilakukan oleh kami sekarang ya saat ini masih di posko-posko kemacetan. Sekalian memperingatkan atau memberi edukasi kepada mereka tetap berhati-hati di sepanjang perjalanan. Karena baik itu apakah seperti kendaraan bermotor yang boncengan, melebihi kapasitas, atau kita memang di saat siang begini mungkin bisa kelihatan apakah si pengemudi itu kelelahan atau apa, kita akan arahkan supaya tetap beristirahat untuk menekan, mengurangi tingkat kecelakaan seperti itu. Sebenarnya tadi masih menarik nih untuk sukarelawan, ada keharusan seperti apa nggak sih Pak? Seperti Atau syarat-syarat kriteria. kriterianya untuk menjadi sukarelawan dari Ambulance Indonesia Escorting ini? Mungkin saya jawab ya. Kalau untuk menjadi sukarelawan ataupun relawan itu sebenarnya tidak ada kriteria yang pasti ya. Kami ini hanya berpikir kami ini punya niat yang satu visi satu misi, yaitu membantu umat. Ya, dengan tagar kami berbuat tanpa berharap itu kami harapkan bisa menjiwai ke generasi generasi muda yang dimana mereka juga punya jiwa sosial. Jadi untuk kriteria yang utama kami tidak ada yang pasti sih, kami punya jiwa sosial aja sih sebenarnya. Memiliki jiwa sosial Yang yang tinggi. besar Ya, ya. betul. Harus itu utama sebenarnya. Nah, kalau untuk masyarakat nih yang ingin menghubungi, apalagi di saat darurat, harus kemana Pak hubunginya? Kami punya web IA sendiri, bisa dilihat di web kami. Nanti di sana ada kontak humas kami. Silakan hubungi di di humas kami melalui web, ada nomornya di sana. Baik, nah ini sejauh ini tantangan dan juga pengalaman yang tidak terlupakan selama adanya Indonesia Escorting Ambulance ini apa saja Pak? Sebenarnya tantangan yang tidak kami bisa lupakan yaitu ya di awal-awal itu yaitu kami banyak istilahnya masyarakat yang belum paham dengan IEA ini, dengan Escorting Ambulance ini. Banyak netizen, banyak masyarakat
yang mungkin berkomentar di Betul. media sosial, terutama di Facebook, di IG kami, yang masih berpikiran negatif, gitu kan. Sebenarnya kami ini membantu, ingin niat membantu saja, tidak ada niat yang lain. Bahkan kami pun juga tidak pernah istilahnya memintakan uang kepada masyarakat yang ingin dibantu kan. Gitu. Karena memang dari awal kami niatnya hanya membantu dengan ikhlas, dengan berbuat tanpa berharap. Sudah ada berapa unit kendaraan Pak saat ini? Untuk kendaraan sendiri kami di setiap wilayah itu ada beberapa wilayah yang sudah punya, ada 1 unit atau 2 unit itu kami bebaskan. Karena kalau untuk di nasional sendiri tidak ada ya. Karena kalau misalnya di nasional sendiri kami untuk berkegiatan itu akan turun ke wilayah-wilayah. Kayak saya di Jakarta Pusat, berarti wilayah di Jakarta Pusat berkegiatan di Jakarta Pusat. Nah, kalau untuk nasional hanya memberikan instruksi aja. Gitu. Nah, untuk wilayah-wilayah yang sudah punya banyak juga, jadi mungkin belum kita coba data ya. Iya. Nah, untuk di wilayah Jabodetabek sendiri nih Pak, setiap harinya sejauh apa sih permintaan tolongnya kepada pihak IAA ini? Ya cukup banyak ya, Mbak. Jadi terkadang kita kan sudah bermitra dengan driver-driver ambulan. Kadang-kadang kita juga di setiap wilayah itu sudah ada WhatsApp grup sendiri. Misalnya kayak ambulan rumah sakit mana A misalnya ingin meminta agar dikawal dari rumah sakit A sampai ke rumah sakit B. Kita dikasih tahu dulu, kita bahas di grup, gitu kan. Oke, jalurnya ini jam sekian mulai jalan. Kita standby. Gitu. Terakhir nih Pak, harapan untuk Indonesia Escorting Ambulance ke depannya seperti apa? Harapan saya seperti visi dan misi kami, yaitu mengedukasi masyarakat mengenai kesadaran masyarakat terhadap kendaraan yang diperkeraskan, apalagi ambulan terutama ya, agar bisa lebih meningkat. Kami ada karena mungkin kurangnya masyarakat kesadarannya ya terhadap ambulan. Tapi kalau sudah sadar sendiri ya mungkin dengan sendirinya kami akan akan mengurangi aktivitas escortnya. Ya, jadi besar harapan kami seperti itu, bahwa marilah kita prioritaskan kendaraan yang memang sudah dilindungi oleh undang-undang. Iya. Untuk Pak Ferry sendiri? Ya, kalau bagi saya besar harapannya warga masyarakat Indonesia akan semakin paham sama seperti Om Bisma, semakin paham, semakin mengerti bahwa suara sudah berbunyi itu memang ada yang dibutuhkan. Di saat itu sudah terlaksana, kami pun masih ada beberapa PR kami lagi untuk kemanusiaan yang ingin tetap kami jalankan. Itu besar harapan kami. Iya, amin. Semoga tercapai semua harapannya ya Pak. Tetap jaga kesehatan. Sama-sama, mohon doanya. Dan semoga tujuan mulia ini dapat selalu memperoleh jalan ya. Amin, Memudahkan menolong masyarakat. Berbuat tanpa berharap. Berbuat tanpa Biasa berharap. sekali itu Itu tagline-nya ya. akan jadi tagar kita juga ya. Ya, betul. Baiklah, terima kasih Bapak Bisma dan juga Pak Ferry atas kehadirannya di studio kami, dan salam sehat selalu. Amin. Iya.